tak bisa dipungkiri, kalau dibandingkan dengan lawan-lawan yang sudah dihadapi, Jepang adalah lawan yang secara level mungkin ada 2 tingkat di atas Indonesia. Sebab dari sisi kualitas pemain dan juga pengalaman, tim Samurai Biru jelas sudah teruji di level tertinggi, dan secara hasil pun Jepang memang menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini. Suka nggak suka, timnas Jepang memang levelnya udah Eropa, sebab di Asia mereka bisa dibilang sangat amat superior. Ya, itu dibuktikan dengan hasil yang mereka raih di round ketiga ini, di mana Jepang mampu menjadi pemuncak klasemen dengan raihan 10 poin hasil dari 3 menang dan sekali imbang. Enggak cuma itu aja, bahkan di round kedua sebelum ini, Jepang sukses sapu bersih kemenangan dengan mencetak 24 gol dan sama sekali enggak pernah kebobolan. Di round ketiga ini soal produktivitas gol, Jepang lagi-lagi memang sangat luar biasa. Di mana sejauh ini mereka sudah mampu mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol dari 4 pertandingan yang telah dimainkan, itu pun melalui gol bunuh diri dari pemain mereka sendiri. Dan ini artinya baik secara ofensif maupun defensif, Jepang ini paket komplit banget. Sehingga hal yang wajar kalau Jepang layak dijadikan sebagai unggulan pertama untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, dengan fakta Jepang yang merupakan tim terkuat di Asia ini, membuat Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir langsung turun lapangan untuk memberikan semangat buat seluruh elemen skuad Garuda. Dalam kesempatan ini, Pak Erick Thohir memberikan pesan kepada semua pihak bahwa JISES dan kawan-kawan telah bekerja keras dan menunjukkan semangat tinggi untuk bisa membawa tim Garuda tampil di pentas dunia. Jelas, duel ini menjadi laga penting baik buat Indonesia maupun Jepang. Pasalnya, tim asuhan Sintayong berharap bisa kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Situasi ini pun tentu membuat pertandingan nanti tak akan menjadi laga mudah buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tapi meski demikian, Coach Sintayong akan menyiapkan skuadnya terutama untuk starting 11 terbaik untuk mengatasi perlawanan Jepang nantinya. Lantas, kira-kira seperti apa gambaran starting 11 tim merah putih nanti? Di posisi penjaga gawang saat ini tentunya masih menjadi milik dari Marten Pas, di mana ia sudah 4 kali tampil mengawal mister gawang skuad Garuda sejak melakukan debut pada 5 September lalu di markas Arab Saudi. Pas memang sudah kebobolan 5 gol selama menjaga gawang timnas Indonesia, tapi banyak penyelamatan heroik yang telah dilakukannya, termasuk menggagalkan eksekusi penalti dari pemain Arab Saudi Salem Al-Dawsari. Kemudian di lini belakang, timnas Indonesia mendapat kekuatan tambahan dengan masuknya Kevin Dex yang akan melengkapi 3 karang tangguh dalam formasi 3-2-4-1 ala STY. Dengan pengalaman mumpuni di Liga Denmark, Liga Eropa hingga Liga Champions Eropa, Kevin Dex akan menjadi lawan sepadan bagi Kaoru Mitoma yang sering menusuk dari sisi kiri, atau Kyogo Furuhashi yang diperoleh sebagai pengganti Ayase Ueda yang absen karena cedera. Kemudian sosok JISES sebagai kapten tim akan selalu menjadi andalan sebagai tembok kuat di jantung pertahanan Indonesia. Pemain yang akrab disapa Bang J itu ketenangannya akan diuji oleh para pemain depan Jepang di GBK nanti. Lalu sebagai tandem Bang J, Rizky Ridho akan membantu lini belakang untuk kompromi mengantisipasi serangan lawan. Ridho juga tak kalah piawai dalam membantu penyerangan, yang mana di kompetisi domestik, ia ikut memberi asis untuk gol rekannya di Persija saat bertemu Madura United baru-baru ini. Di sayap kiri, Verdong yang punya tumpuan kaki kiri lebih kuat, stamina prima, daya jelajah tinggi, mudah bermanuver baik bertahan maupun membantu penyerangan akan diandalkan oleh Coach Shin di laga nanti. Verdong bakal ditugaskan untuk meredam pergerakan eksplosif Take Fusakubo dan juga bertemu rekan di klubnya Koki Ogawa yang gacor di kotak penalti. Kemudian di kanan ada Sandy Walsh yang kemungkinan akan kembali diturunkan oleh STY, yang mana kekuatannya dalam bertahan berpotensi besar bakal memberikan dampak pada permainan timnas Indonesia ketika menghadapi serangan Jepang seperti dari pergerakan Mitoma. Sementara dari lini tengah, Tom Hai adalah solusi.
Setelah keputusan kontroversial Koshin yang mencadangkan Tom Hai di laga lawan Cina, pemain berjuluk The Professor ini nantinya tentu akan diandalkan dengan ide kreatifnya untuk melepaskan umpan-umpan terobosan. Dan untuk kompatriot Tom Hai di lini tengah, Nathan Chuaon akan menjadi duet pas dengan tipikalnya yang tak mau kalah begitu saja, terlebih saat bola lepas atau direbut dari kakinya. Fisik dan staminanya juga sadis, yang mana pemain kepunyaan Swansea City berusia 22 tahun tersebut tak ada letihnya di sepanjang pertandingan hingga hadir di semua sisi lapangan saat menyerang maupun ketika diserang. Nah, di barisan depan, Koshin sepertinya akan menurunkan Eliano Reinders untuk menyuplai aliran bola ke wilayah kotak penalti dengan kecepatan dan naluri merangsek yang dimiliki pemain versatile itu. Lalu, Ragnar Oratmangun yang kemampuan mencetak golnya tak perlu diragukan lagi, tentu akan kembali diturunkan oleh Koshin dengan bintang muda kita, Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk menjadi salah satu sosok pemain yang paling awet mendapatkan panggilan dari Sintayong dalam setiap menghadapi laga-laga internasional di berbagai ajang. Meski sempat kesulitan dalam urusan mencetak gol debutnya pada pertandingan melawan timnas Bahrain diharapkan bisa menjadi ancaman nyata untuk kiper Jepang Zion Suzuki. Mengetahui skuad Garuda yang bertabur bintang ini, supporter Jepang pun benar-benar menaruh perhatian besar pada tim tuan rumah. Fans tim Samurai Biru bahkan terlihat memadati bagian luar lapangan A di Kompleks Gelora Bung Karno, tempat latihan timnas berlangsung, yang mana uniknya tak hanya warga lokal, ada beberapa supporter asli Jepang yang juga turut hadir. Seorang influencer asal Jepang yang kini berkarir di Indonesia yakni Hiroaki Kato juga turut hadir di tengah kerumunan. Ia pun membocorkan tingginya antusiasme warga Jepang hingga mengungkap kendala supporter untuk mendapatkan tiket pertandingan. Ia mengungkap bahwa warga Jepang yang datang ke Indonesia kebingungan terkait adanya aturan pembuatan Garuda ID. Sebab bagi mereka, ini terbilang berlebihan mengingat kemungkinan hanya akan digunakan sekali untuk pertandingan kali ini saja. Tapi meski begitu, antusiasme tinggi ini tak padam dan terus diusahakan demi memberikan dukungan langsung pada timnas negaranya di laga sengit melawan tim kuda hitam Asia ini.